Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Rafli Edilla, salah satu dosen administrasi kesehatan di Itkeswiyata Husada Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko asuransi kesehatan, yang dimana materi ini menjadi bagian dari mata kuliah asuransi kesehatan di program studi administrasi kesehatan di Itkeswiyata Husada Samarinda. Video ini ditujukan untuk seluruh mahasiswa administrasi kesehatan ataupun mahasiswa yang mempelajari tentang asuransi kesehatan, yang dimana fokusnya berada pada materi manajemen risiko. Untuk lebih singkatnya, materi ini akan saya sampaikan beserta contoh-contohnya, beserta sebuah gambaran data yang terjadi tentang asuransi kesehatan dan bagaimana kita mampu sebagai mahasiswa administrasi kesehatan, yang mana bidang keilmuan maupun kajian kita bagaimana bisa melakukan manajemen risiko atau menilai manajemen risiko, menilai risiko-risiko yang terjadi dalam asuransi. Untuk konten pada hari ini, untuk pertemuan ini, yaitu adalah ada 3, di mana kita tetap membahas tentang pengertian risiko, manajemen risiko, risiko dan asuransi. Sebelumnya, ada sedikit kata-kata yang saya ambil, bahwa orang yang mengabaikan kesehatan dirinya adalah orang yang menabung masalah untuk masa depannya. Oke, mungkin kalian sudah banyak berinteraksi dengan bahasa risiko dalam kehidupan sehari-hari, namun sejatinya dalam asuransi kesehatan, risiko itu dianggap sebagai atau dapat diartikan sebagai bahaya, ya, atau kejadian yang dapat memberikan dampak kerugian. Nah, manajemen risiko itu sendiri merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan, karena semakin berkembangnya dunia perusahaan, industri, serta meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi oleh perusahaan ataupun pekerja akan mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko perusahaan tersebut, ya. Jadi seperti itu pengertiannya. Kembali lagi nih, kita harus pahami bahwa risiko dapat diartikan sebagai bahaya atau kejadian yang dapat memberikan dampak kerugian, ya. Jadi kalau kita melihat sebuah pekerja atau sebuah kondisi atau fenomena, ya, yang dapat menimbulkan bahaya di tengah-tengah masyarakat, ya, maka kita bisa anggap itu adalah sebuah risiko, ya. Intinya adalah di sini adalah menimbulkan bahaya dan berdampak memiliki kerugian, ya, untuk sekitarnya, seperti itu. Nah, perlu kita pahami sebelumnya bahwa risiko ini merupakan sebuah ketidakpastian dalam segi asuransi, ya, bahwa kita tidak mampu memprediksi risiko itu kapan terjadi, ataupun kejadian ataupun kerugian itu dapat terjadi. Maka dari itu kita perlu memahami beberapa hal, ya, cara mengelola ketidakpastian, karena risiko ini adalah sebuah ketidakpastian. Nah, di sini adalah ketidakpastian dapat dibagi menjadi 4, ya. Jadi kita perlu memahami bahwa risiko itu dapat timbul atau ketidakpastian juga itu akan timbul berupa ketidakpastian ekonomi misalnya, ya. Kemudian ketidakpastian diakibatkan oleh alam, ketidakpastian yang diakibatkan oleh perilaku manusia, ya. Jadi risiko-risiko itu dapat timbul mengenai dampak dari segi ekonomi, ada ketidakpastian ataupun risiko yang munculnya dari alam sekitar, ya, misalnya yang kita tidak bisa memastikan, misalnya terjadinya kebakaran, badai, hujan, topan, banjir, dan lain sebagainya, ya. Ada ketidakpastian diakibatkan oleh perilaku manusia itu sendiri, ya.
kemudian seperti peperangan atau pencurian, perampokan atau pembunuhan, ya, seperti itu. Kategori risiko. Kategori risiko di sini terbagi ada beberapa, ya. Yang pertama adalah speculative risk, yang dimana risiko itu bersifat spekulatif yang bisa mendatangkan rugi atau laba. Ya, ada pure risk, yang dimana risiko yang menyebabkan kerugian perusahaan asuransi selalu beroperasi pure risk seperti kematian atau kesakitan. Artinya ini pure alami, ya, seperti ada kematian ataupun kesakitan, ya. Nah, kalian bisa memahami di sini kategori risiko ini timbul, yaitu tadi ada sebuah ketidakpastian yang sulit kita tebak, ya, tidak bisa diprediksi sebelumnya. Namun dari segi ketidakpastian ini bisa kita manajemen dengan baik untuk mengurangi risiko-risiko tersebut. Makanya dalam segi kategori risiko di sini ada spekulatif risiko, ada pure risiko, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kategori risiko lainnya itu ada yang bersifat makro atau kolektif, yang dimana risiko yang dirasakan sebagian besar penduduk seperti suasana politik, ekonomi, kondisi ekonomi, ya, kondisi sosial bermasyarakat, ataupun keamanan ataupun ketahanan dalam sebuah negara. Ini sifatnya makro ataupun kolektif, yang dimana tidak hanya satu orang yang merasakan risiko terhadap dampak ekonomi, sosial, kemasyarakatan, ataupun keamanan, tapi secara menyeluruh semua orang merasakannya, ya. Semua orang memiliki risiko yang sama dalam sebuah populasi, dalam bentuk negara, ya. Jadi secara kolektif atau makro. Kemudian ada yang bersifat mikro ataupun individual, yang dimana risiko itu dirasakan oleh seseorang, ya, atau unit usaha ataupun kelompok tertentu. Berarti contohnya itu adalah harta benda, usaha, ataupun pribadi diri sendiri, ya, seperti itu. Jadi bisa kita lihat cakupan makro ini lebih luas, lebih kolektif, namun cakupan untuk mikro ini jauh lebih individual, lebih kecil, ya, tidak kolektif, tidak semua orang merasakannya, ya. Seperti harta benda, ya, ataupun risiko misalnya usaha milik pribadi ataupun unit perusahaan, ataupun risiko-risiko sakit, ya, penyebab penyakit untuk diri sendiri, ya, seperti itu. Itulah sifat kategori risiko bersifat mikro individual. Nah, yang kedua, kita masuk kepada manajemen risiko. Kalau kita berbicara manajemen, adik-adik semua, bahwa manajemen risiko ini erat kaitannya juga dengan fungsi-fungsi manajemen yang telah kita pelajari di pengantar administrasi kesehatan, yang dimana fungsi manajemen ini terbagi atas 5, yang mana kita ketahui tentang perencanaan, ya, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, kemudian controlling dan evaluasi. Nah, inilah yang menjadi suatu ciri fungsi manajemen yang dimana diterapkan dalam menilai ataupun melakukan tindakan untuk meminimalisir risiko yang terjadi di perusahaan atau diri kita sendiri misalnya. Nah, mari kita lihat. Nah, secara konseptual bisa saya gambarkan seperti ini, konsep manajemen risiko, yang dimana dalam setiap risiko yang ingin kita nilai, ya, dilakukan yang namanya asesmen risiko. Jadi yang paling pertama adalah perlu melakukan penetapan konteks. Nah, penetapan konteks ini artinya adalah bagaimana kita dapat melihat risiko secara ataupun melalui analisa-analisa tertentu, ya. Misalnya dalam kita ketahui sebelum melakukan perencanaan misalnya, ya, kita perlu mengadakan yang namanya identifikasi masalah. Nah, sama halnya dalam asesmen ini adalah bagaimana kita mampu mengidentifikasi risiko itu sendiri. Kemudian dari identifikasi risiko ini kita melakukan analisa risiko, ya. Baik ini analisa secara
retrospektif terlebih dahulu, melihat dampak kejadian yang mungkin sudah terjadi sebelumnya. Kemudian kita bisa melihat secara prospektif, ya. Artinya bisa bersifat bisa menghasilkan data-data yang bersifat eh, proyeksi, ya. Nah, di sini kita melakukan analisis risiko. Nah, dari analisis risiko ini kemudian kita mampu untuk melakukan evaluasi risiko, ya. Nah, kita bisa melihat tanda panah di sebelah kiri dalam lingkup asesmen risiko, itu ada komunikasi dan konsultasi, yang dimana dalam setiap melakukan asesmen risiko ini tentu ada hal yang perlu dipertimbangkan ataupun hal-hal yang harus dilakukan dalam berbagai tindakan asesmen risiko ini. Nah, yang pertama itu komunikasi dan konsultasi. Nah, ini yang penting bahwa untuk kita melakukan identifikasi, analisa risiko, evaluasi risiko, ya, kita harus mampu melakukan komunikasi, ya, dan konsultasi. Artinya apa? Kita akan dibenturkan ataupun melihat sudut pandang orang lain, sudut pandang misalnya orang yang berada dalam lingkup risiko tersebut, ataupun orang yang lebih memahami tentang risiko ataupun konteks risiko ini yang kita sedang nilai, sehingga kita banyak memiliki referensi-referensi untuk melakukan analisa maupun identifikasi risiko itu sendiri. Nah, kemudian dalam identifikasi, analisa maupun evaluasi, selain melakukan komunikasi dan konsultasi, ya, tentu kita tetap melakukan pemantauan dan review terhadap apa hasil identifikasi, analisa maupun evaluasi risiko tersebut, ya, sebelum dilakukannya perlakuan risiko. Jadi kalau saya bisa ambil ataupun kita bisa lihat di sini, apapun tindakannya tentu memerlukan yang namanya faktor-faktor komunikasi yang erat, konsultasi yang kuat, dan pemantauan dan review, ya. Yang artinya apa? Yang artinya dalam segi risiko ini cukuplah dinamis, ya, yang mana bisa jadi dalam sebuah perlakuan risiko ataupun dalam bentuk analisa risiko ada perubahan-perubahan tertentu, ya. Nah, karena kan ini sifat risiko ini adalah sebuah ketidakpastian, ya, tentu memerlukan yang namanya pemantauan atau review, ya. Nah, itulah tadi yang saya sampaikan tentang penetapan konteks ini. Kalian bisa baca yang mana penetapan konteks ini membangun konteks berarti organisasi, menentukan tujuan manajemen risiko itu sendiri, mendefinisikan parameter eksternal, internal, menetapkan ruang lingkup ataupun kriteria risiko dalam proses manajemen risiko. Jadi, tentu dari bagian ini kita bisa melihat dalam penetapan konteks ini kita menyusun ruang lingkupnya terlebih dahulu tentang risiko apa yang bisa kita nilai dalam sebuah kejadian yang akan terjadi, ya. Maka dari itu kita perlu menetapkan ruang lingkup dalam penetapan konteks ini sebelum kita melakukan asesmen risiko tersebut, ya. Nah, maka dari itu kita melihat ada beberapa tanda panah bolak-balik yang menggambarkan bahwa dalam setiap penetapan konteks diperlukan komunikasi dan pemantauan, ya, ataupun review. Nah, ini sudah saya jelaskan tentang identifikasi risiko, yang dimana organisasi harus mengidentifikasi semua sumber risiko area yang terdampak risiko. Baik asuransi kesehatan itu pun harus melakukan terus kajian mengenai risiko-risiko yang akan terjadi, ya. Kalian pahami bahwa asuransi kesehatan di Indonesia adalah BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang dimana mereka juga mengidentifikasi risiko-risiko penyakit yang ada di Indonesia. Pasti mereka sudah memikirkan tentang apa sih penyakit 10 tahun ke depan, ya, apa sih 10 penyakit tertinggi ke depan, ya, dari segi pola penyakit ataupun angka kesakitan yang sedang terjadi pada saat ini, ya, pasti mereka melakukan analisa risiko ini untuk apa? Untuk bisa mengimbangi pengeluaran yang dikeluarkan nantinya untuk urut biaya yang harus dibayarkan oleh peserta BPJS misalnya, ataupun mengatur
kantong-kantong keuangannya, mengatur kantong-kantong pengeluarannya sehingga tidak terjadi yang namanya defisit anggaran di asuransi kesehatan BPJS itu sendiri ya. Jadi identifikasi risiko akan dilakukan terus-menerus. Nah, ini analisa risiko, kalian sudah pahami tadi apa yang telah saya sampaikan, bahwa analisa risiko memang diperlukan ya, diperlukan dengan pendekatan apapun, dalam artian mencari referensi-referensi secara retrospektif dan melakukan proyeksi ke depannya ya, baik itu menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Nah, ini ada evaluasi risiko, membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko untuk menentukan bagaimana penanganan risiko yang akan diterapkan, ya, seperti itu. Nah, ada ini perlakuan risiko, risk treatment, mencakup pemilihan satu atau lebih opsi untuk menangani risiko dan menerapkan pilihan tersebut. Setelah diimplementasikan, di treatment, kemudian menyediakan ataupun memodifikasi kontrol tersebut. Jadi perlu kita pahami, perlakuan risiko ini ya akan merujuk kepada hasil analisa risiko itu. Sehingga apa? Sehingga dalam sebuah kontrol yang dilakukan kita bisa melakukan perombakan ya, tergantung seberapa besar risiko itu akan terjadi. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada pemantauan dan peninjauan ulang. Ya, ini tadi yang saya jelaskan bahwa ini sifatnya dinamis, yang dimana karena kita memahami risiko adalah sebuah ketidakpastian, ya tentu dalam pelaksanaannya pun, dalam implementasinya, ya, ataupun hasil dari evaluasi pemantauan atau peninjauan ulang, tentu ada fungsi-fungsi manajemen yang akan bekerja, yang dimana ketika ada kendala dalam pelaksanaan, ya tentu harus cepat diperbaiki, harus cepat dikonsolidasi ya di seluruh sistemnya. Sehingga apa? Sehingga ada manajemen, sistem manajemen yang berjalan untuk mengontrol risiko tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ini teknik menghadapi risiko, menghindar dari risiko, mengurangi risiko, memindahkan risiko itu sendiri, kemudian yang paling buruknya adalah kalau kita tidak bisa mampu ataupun tidak mampu lagi untuk ketiga ini dilakukan, ya tentu kita harus mengambil risiko tersebut. Namun dalam bentuk mengambil risiko ini ya tentu kita harus mengukur risiko yang akan saya terima, apakah mampu kita reduce ya, menguranginya terlebih dahulu. Kemudian kita mengambil risiko tersebut tidak terlalu signifikan merugikan kita ya. Artinya sebelum mengambil resiko ini, kalau misalnya mentok untuk memilih mengambil resiko, namun ketiganya dulu, namun 3 poin di atas ini yang menghindari, mengurangi dan memindahkan perlu dilakukan. Sehingga apa? Sehingga kalau kita sudah mentok untuk mengambil resiko ini, resiko yang ataupun kerugian yang disebabkan oleh resiko tersebut yang kita ambil itu tidak terlalu besar, ya. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian untuk manajemen risiko di part 1 ini. Saya harap kalian semua tetap bisa menyaksikan bagian keduanya ya. Cukup sekian dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.